like, komen, dan subscribe channel ini agar Aksi Mania lebih banyak mengetahui program atau informasi lain yang kami berikan. Taruna Siaga Bencana atau Tagana merupakan salah satu organisasi sosial yang bergerak di dalam bidang penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang berbasiskan pada masyarakat. Keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik dalam kondisi terjadi bencana ataupun tidak. Hal tersebut mengingatkan Tagana selalu berada di tengah masyarakat, baik dalam penanganan korban bencana alam, sosial, maupun mitigasi bencana alam. Simak keseruannya dalam acara di telinga, dekat di hati. Aksi Mania kembali lagi bersama saya Muhammad Azmi di Aksi Radio Channel. Dan seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan narasumber terpilih yang sudah hadir di studio kita kali ini. Dan sebelumnya saya mau mengingatkan jangan lupa untuk subscribe channel kami, juga share, like, dan komen video ini sebanyak-banyaknya. Langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini. Ada Kang Baron, bener ya? Yeah. Kang Baron, Ketua Forum Komunikasi Tagana Karawang. Yeah. Tagana itu apa sih? Tanggap bencana ya? Tagana itu singkatan dari Taruna Siaga Bencana. Taruna Siaga Bencana. Oke, Kang Baron, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau orang kayak rescue Tagana itu emang bodinya harus kakak kayaknya. Relax aja Kang, nggak usah tegang ya. Baru pertama kali ya? Pertama kali, relax aja, anggap aja nggak ada kameramen ini ya. Nah, kemarin kita bicara soal Tagana. Tadi kan Tagana itu Taruna Siaga Bencana. Nah, tugasnya itu apa sih? Jadi lebih konsen ke betul-betul hanya konsen ke bencana alam atau bencana seperti apa yang dimaksud? Ya. Baik, jadi sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan juga ke masyarakat bahwa kita khususnya di Kabupaten Karawang sendiri kita mempunyai relawan di bidang kebencanaan, yaitu Taruna Siaga Bencana Indonesia. Jadi Tagana ini memang dibentuk oleh Kementerian Sosial, di mana kita ada permen sosial tentang Tagana. Kalau nggak salah Permensos nomor 28 tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana. Dibentuk oleh Kementerian Sosial yang otomatis kalau di daerah sendiri ya kita berada di bawah naungan Dinas Sosial. Oh, bukan Badan Penanggulangan Bencana berarti ya? Kalau Tagana sendiri kita memang bentukannya dari Kementerian Sosial. Ya. Dan berdirinya Tagana sendiri, khususnya Tagana Indonesia ya, Tagana Indonesia itu berdiri pada tahun 2002 awal. Diresmikannya itu tahun 2004. Dan sekarang ya kurang lebih sudah hampir mau menginjak ke 18 tahun ya Tagana Indonesia. Mungkin itu sedikit kejelasan tentang ini. Sorry ya, mungkin banyak teman-teman kita di luar, termasuk saya pribadi belum tahu banyak soal Tagana ya. Sebetulnya Tagana itu bagian dari instansi kedinasan pemerintah atau betul-betul sekumpulan dari para relawan-relawan yang kemudian membaktikan dirinya untuk ikut serta dalam tanggap bencana. Jadi untuk Tagana sih sebenarnya organisasi relawan dari yang dibentuk oleh pemerintah ya, khususnya ada di bawah Kementerian Sosial, dan mengambil anggotanya itu dari unsur masyarakat. Dari unsur masyarakat yang memang kita dilatih. Jadi untuk menjadi anggota Tagana itu kita nggak langsung jadi anggota Tagana, enggak. Kita ada pelatihan dasar, belajar tentang bencana, tentang manajemen bencana seperti apa. Itu kalau di Tagana kita ada pendidikannya selama kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. Jadi semacam apa ya? Diklatsar ya, gitulah ya. Diklatsar. Nah, terus berapa banyak sih anggotanya sekarang?
Kalau di Karawang untuk sendiri? di Karawang sendiri kita personil hanya 37 orang yang ada di beberapa kecamatan yang memang rawan bencana. Berarti itu memang tersebar ya di beberapa kecamatan itu. Nah, sorry nih, ada gajinya nggak sih anggota Tagana itu? Nah, ya kalau Karena sebelumnya saya ngecek juga kan di dicari di sosial media, terus juga saya googling. Banyak juga pertanyaan, anggota Tagana itu digaji atau nggak sih sama negara sebetulnya? kalau untuk Tagana sendiri ya, kita istilahnya bukan gaji ya, namanya itu insentif. Insentif yang di kabupaten, alhamdulillah kita ada honor buat untuk piket. Untuk piket itu per bulannya 750.000. Jadi nanti teman-teman anggota Tagana itu ada kebagian jadwal piket dalam satu bulan, ada yang kebagian 2 kali atau 3 kali. Alhamdulillah di kabupaten kita ada sedikit maksudnya ada perhatian lah ya dari pemerintah daerah, ada insentif honor piket 750.000. Terus kita ada juga dari pusat, dari APBN itu satu bulannya 250.000. Dan itu juga pencairannya kadang per 6 bulan sekali. Oke, kalau itu saya paham banget urusannya kayak gitu. Nah, terus sekarang gini, untuk Tagana Karawang sendiri, termasuk Kang Baron sendiri, sejauh ini sudah turun ke bencana apa sih yang mungkin di Karawang sendiri yang paling bukan berkesan ya, mungkin kalau bencana lebih kayak heroik banget gitu. Ya. Kalau untuk di Kabupaten Karawang ya, kita sebenarnya lebih dominan karena memang bencana banjir ya yang sering terjadi di Kabupaten Karawang, yaitu kita paling kebanyakan bergeraknya di banjir. Mulai kita dari evakuasi, termasuk kita penyiapan dapur umum, makanan siap saji untuk para pengungsi juga. Berarti setiap banjir di Karawang pasti harus mau nggak mau harus action ya gitu. Nah, bergeraknya sendiri seperti apa kalau Tagana? Artinya ke tanggap bencananya ini ke arah mana? Apa mengurusi si korbannya atau membereskan pasca kejadian bencananya? Ya, jadi kalau untuk Tagana sendiri kita memiliki tugas memang kita memiliki tugas dari sebelum bencana. Pra bencana ya, kita punya tugas membentuk satu kegiatan kampung siaga bencana, di mana itu kita harus mensosialisasikan kepada masyarakat, melatih masyarakat yang memang daerahnya rawan bencana. Jadi kita mensosialisasikannya bagaimana sih bila mana terjadi bencana, masyarakat di sana harus seperti apa dan harus apa yang mereka lakukan gitu kan. Terus kegiatan pada saat bencana atau pada saat terjadi bencana, kita melakukan evakuasi, terus melaksanakan pendirian tempat pengungsian dan melaksanakan kegiatan dapur umum lapangan. Berarti artinya nggak harus memberikan edukasi juga ya kepada masyarakat ya. Jadi bukan benar-benar murni begitu ada kejadian bencana turun, tapi memang sebelumnya sudah dipersiapkan ya, betul-betul memberikan edukasi kepada masyarakat seperti itu. Nah, Kang Baron, saya mau tanya pengalaman selama udah berapa tahun sih di Tagana? Saya bergabung di Tagana dari tahun 2011. Udah lumayan lama ya, berarti sekitar 9 tahun ya? Hampir mau 10 tahun. Iya, hampir 10 tahun. Nah, selama 10 tahun ini gabung di Tagana, mungkin udah beberapa kali turun di lokasi-lokasi bencana. Ada nggak sih momen yang paling berkesan buat Kang Baron pribadi atau paling heroik lah? Untuk momen sih banyak ya, tapi ya saya punya contoh satu dulu waktu evakuasi yang sampai sekarang. Dulu saya pernah evakuasi lansia itu karena memang dulu kita keterbatasan alat juga, jadi dengan alat seadanya kita bergerak turun ke lapangan, kita evakuasi sampai saya gendong si lansia tersebut. Itu yang sampai saat ini kalau saya evakuasi di Karanglegar, saya pasti ingat sama lansia tersebut. Dan memang lansianya juga sekarang udah almarhum ya. Pas pada saat saya evakuasi lagi gendong, kata saya ini hangat-hangat apa, nggak tahunya dia ya maaf ya ngompol gitu. Sampai dia ngomong,
jang hampurannya oh nya mah teu naon cing teh sok we iya jang teh ya sampai sekarang kalau kejadian banjir di Karangdegar ada dari anak almarhum freelancer tersebut dia suka kalau ketemu dengan saya Pak sok ingat si Emak ya cina iya teh cina sambil ketawa-ketawa gitu kan jadi apa ya mau posisi seperti apapun kita ada kepuasan batin gitu saya menolong orang dalam Betul itu sih ya memang apa namanya di rescue atau ya semacam tagana gitu yang pasti kepuasan batin ya yang dikejar karena nggak semua orang gitu mau untuk secara ya katakanlah sukarela turun ke lokasi bencana. Nah ada rasa kayak malesnya juga kan? Ada rasa malesnya juga nggak sih kayak kalau turun-turun ke bencana gitu maksudnya kan kayak mungkin waktu kita terganggu gitu kan terus juga sorry ya tempat bencana itu kan ya mau ngapa-ngapain yang namanya di tempat bencana kan nggak enak gitu nggak nyaman gitu. Kalau untuk malas atau apa ya istilahnya dengan bahasa lain kita nggak pernah istilahnya mengeluh Gus istilahnya apa udah malam udah jam segini nggak besok lagi nggak kalau pada saat terjadi bencana mau jam berapapun mau istilahnya wayah kumage kita akan selalu bergerak Ya karena emang urusannya nurani sih ya urusan nurani yang nggak semua orang bisa punya itu kan. Nah, sampai istilahnya kita sendiri pada saat turun ke lapangan tidak memikirkan kondisi badan kita, tidak istilahnya tidak merasakan lah kondisi badan kita capek atau apa. Yang penting kita turun bergerak ke lapangan evakuasi gitu kan. Nah terus ketika ini kan lagi tidak ada bencana ya, tidak ada kondisi bencana dan mudah-mudahan tidak ada bencana sih ya. Kalau bagaimanapun mudah-mudahan nggak ada bencana. Nah kalau Tagana sendiri ngapain kalau misalkan lagi situasi aman kondusif seperti ini? Ya kalau memang tidak ada bencana kita tiap hari memang ada kegiatan ya bukan kegiatan. Jadi setiap hari kita memang ada jadwal piket yang harus dilaksanakan oleh teman-teman Tagana. Itu piketnya biasa rolling ya per anggota itu tiap 8 jam sekali ganti. Berarti artinya tetap siaga ya karena kita nggak tahu bencana itu bakal datang kapan dan bencananya jenisnya apa gitu. Apa banjir mungkin kalau banjir sih masih agak bisa diprediksi lah. Musim hujan nih hujan terus menerus mungkin akan terjadi banjir. Memang bencana-bencana yang lain kan nggak bisa diprediksi juga kan. Nah terus dari 30-an anggota ini ada ini ya sih kayak semacam rekrutmen anggota secara rutin atau mekanismenya gimana sih kalau orang pengen kayaknya saya tertarik digabung di Tagana gitu. Kalau kita sih untuk perekrutan memang tidak tiap tahun atau tiap berapa tahun sekali enggak ya kita tergantung permintaan kuota dari pusat juga karena untuk saat ini memang data relawan ya khususnya data Tagana sendiri udah mencapai kurang lebih 45.000 se-Indonesia dan mungkin kalau misalkan karena kan ya itu tadi yang namanya Tagana kan dari APBN itu kan ada insentif ya mungkin Kementerian Sosial juga menyesuaikan keadaan anggaran yang ada. Nah kalau misalnya ada kejadian bencana nggak di Karawang nih di luar daerah, ada kemungkinan nggak sih anggota Tagana misalnya di Karawang di satu daerah ini karena bencananya besar, terus membutuhkan banyak personel terus dikirim ke daerah tersebut? Kita pernah bergerak waktu kejadian bencana tsunami di Banten. Cuman kalau kita kan karena kita ada struktur dari provinsi ya, jadi tetap kita tergantung permintaan atau tergantung perintah dari FK Tagana provinsi juga. Kalau kayak semacam kemarin kejadian tsunami di Banten itu kan memang bisa dibilang bencananya cukup besar ya. Tagana provinsi Jawa Barat membuka pos dapur umum di Banten. Ketua FK Jabar itu memberi perintah kepada seluruh kabupaten kota yang memang siap untuk membantu di sana. Nah, pada saat kita ada perintah dari provinsi, siapkan misalkan 5 personel atau 10 personel untuk berangkat ke Banten. Kita bergerak ke Banten. Berarti emang artinya karena forum ini tingkat nasional mau nggak mau ketika ada instruksi entah dari pusat atau dari provinsi ya ketika memang dibutuhkan ya harus turun ke daerah tersebut ya. Nah, tapi yang mudah-mudahan sih
jangan sering-sering turun ke lapangan ya kan. Kalau sering-sering turun berarti sering ada bencana. Nah, terus untuk saat ini kan masih situasi pandemi lah ya, pandemi, dan ada ada program juga dari Kementerian Sosial untuk buka pos dapur umum di beberapa lokasi untuk masyarakat yang melakukan isolasi mandiri ya untuk karantina. Nah, ada gerak ke arah sana juga dari Tagana Karawang untuk saat ini? Kalau untuk dari Tagana Karawang sendiri kita belum ada instruksi ya. Mungkin di beberapa daerah, khususnya di Jawa Barat sendiri memang sudah ada yang melaksanakan perintah dari pusat langsung untuk membuka dapur umum, dan itu juga sih biasanya kebijakan dari kepala daerahnya sendiri. Bisa saja misalkan kepala daerah menginstruksikan sok dinas sosial atau Tagana buka dapur umum untuk membantu lah untuk warga yang isolasi mandiri dan menyiapkan makanan siap sajinya gitu. Kalau kita sih insya Allah ya, kalau anak-anak Tagana sih, teman-teman Tagana di Karawang, mau kapanpun, mau jam berapapun, kita ada perintah pasti kita akan laksanakan. Jadi memang ya itu tadi ya, kalau urusannya sama kebencanaan atau ya bisa dibilang urusan kemanusiaan lah, urusan kemanusiaan ya harus siap apapun kondisi, waktu dan lain sebagainya. Nah, ini kan Tagana bisa dibilang keterikatan dinas lah ya, walaupun mungkin anggota Tagana sendiri kan bukan pegawai pemerintah ya, jadi bentuknya relawan, cuma ada keterikatan dinas. Sejauh ini berjalan secara sinkron nggak sih? Maksudnya antara program keinginan dari teman-teman Tagana dengan apa yang dipersiapkan atau diberikan oleh pemerintah dari baik sisi anggaran, program dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita sih ya, istilahnya dari anggota Tagana sendiri, khususnya dari Tagana sendiri, kalau kita sih istilahnya mengikuti lah. Cuman kalau memang itu urusannya permasalahan lebih untuk ke masalah kemanusiaan, kita pasti akan selalu support. Kalau di sisi lain, istilahnya kalau kita mah nggak pernah neko-neko sih kan, istilahnya neko-neko. Wah ini Tagana, dinas harus mengikuti keinginan kita. Enggak, kalau kita mah kita mengikuti arus air aja, mengikuti pergerakan aja lah gitu. Pokoknya gimana ikutlah pokoknya gitu. Yang penting tugas bisa dilaksanakan dengan baik. Ada bencana ya turun gitu kan. Nah terus sejauh ini di Karawang sendiri nih khususnya udah ada berapa kampung atau desa binaan yang dipersiapkan menjadi desa siaga bencana? Kalau untuk kampung siaga bencana ya atau KSB, sebenarnya kita di Karawang kurang lebih sudah hampir 30 desa yang sudah kita bentuk, termasuk itu yang kegiatannya memang dari pusat ya, dari kementerian, ada juga yang kegiatan dari APBD. Kalau untuk yang dari kementerian sendiri kita sudah membentuk 5 KSB. Cuman yang sampai saat ini memang masyarakatnya aktif dan antusias itu ada 3 KSB yang memang sampai saat ini masih aktif. Dan yang lainnya begitu, kadang setelah pelatihan ya udah gitu kan, nggak pernah, misalnya pada saat ada bencana juga mereka ya masing-masing aja gitu. Berarti yang mungkin untuk di Karawang sendiri yang paling aktif di Teluk Jambe ya kayaknya. Teluk Jambe, kita yang sampai saat ini masih aktif ada namanya KSB Tunas Ligar, itu yang ada di Desa Karangligar. Terus KSB Tanjung Mekar di Kelurahan Tanjung Mekar, terus juga ada kampung siaga bencana Bintang Alam. Nah itu sih berarti emang daerah-daerah atau kampung-kampung yang kalau banjir itu rutin pasti parah berarti ya. Jadi mereka yang udah ikut pelatihan kampung siaga bencana ya memang betul-betul karena memang membutuhkan gitu ya. Beda mungkin sama kampung-kampung yang lain yang mohon maaf gitu ya, nggak terlalu rentan akan bencana khususnya banjir di Karawang. Berarti di Karawang sendiri Tagana, Kang Baron juga sejauh ini baru turun di bencana banjir ya, karena memang kalau bencana-bencana yang lain kayak longsor, gempa bumi kan kita alhamdulillah sampai saat ini nggak ada gitu ya. Dulu juga kita pernah waktu kejadian pesawat Lion Air. Yang kejadian di Pakis itu ya. Jadi dulu ceritanya waktu kejadian Lion Air itu
kita bergerak ke sana karena memang keinginan teman-teman Tagana Karawang ya, karena yang mungkin merasa kasihan lah dengan kejadian pesawat Lion Air tersebut. Niat awal datang kita ke sana itu kita ingin ikut evakuasi. Namun sudah sampai lokasi, pada saat itu ada bupati datang. Karena relawan yang mau ikut pencarian itu banyak itu kurang lebih hampir 1.500 personil dari beberapa organisasi SAR ya, khususnya. Pada saat bupati datang, dia menginstruksikan dinas sosial untuk membuka dapur umum, menyiapkan makanan bagi petugas SAR. Ya, akhirnya yang tadinya kita akan bergerak evakuasi, beralihlah kita membuka dapur umum gitu kan. Nah, di sana kita ikut berpartisipasi membuka dapur umum kurang lebih 10 hari kita di Pakis, menyiapkan makan untuk para petugas dari mulai dari makan pagi, makan siang sampai makan malam. Itu satu hari kita masak sampai 4.500 bungkus. Jadi memang sebetulnya Tagana sendiri konsentrasinya ke ke dapur umum, terus kemudian evakuasi, atau ada konsentrasi lain sih kayak misalnya kan kalau bencana itu kan misalnya banyak anak-anak kayak ada trauma healing kan, ada konsentrasi ke arah lain. Ada, kalau di kita gini kan, kalau di Tagana sendiri kita ada dibagi beberapa klaster. Ada klaster evakuasi, ada manajemen keposkoan, ada manajemen logistik kan. Terus ada juga manajemen psikososial. Nah, dari situ kita dibagi-bagi tugas. Nanti mana yang bagian dapur umum. Contoh kayak di Kabupaten Karawang, kita sebenarnya sudah membentuk klaster-klaster tersebut ya. Dari 37 anggota, itu kita bagi-bagi. Ada yang misalkan 10 orang di psikososial, 10 orang fokus di evakuasi, 10 orang fokus di dapur umum gitu. Cuman memang karena yang bisa dibilang kalau kata saya, kalau anak-anak Tagana itu capek lah. Jadi pada saat terjadi banjir, mereka sudah melaksanakan tugas mereka masing-masing. Karena misalkan contoh tugas evakuasi sudah selesai, jenuh, bergerak ke dapur umum. Akhirnya ya berkelanjutan gitu. Jadi artinya ya walaupun sudah disusun strukturnya, pembagiannya, tetap aja kalau ada bencana itu nggak pakai gitu ya. Tetap aja semuanya berjibaku sama-sama gitu. Tapi memang ya itu panggilan batin lah, panggilan batin. Bicara soal kemanusiaan ya nggak semua orang punya itu, tapi ketika ada orang yang memang punya panggilan batin itu ya dia pasti bakalan total banget ya. Untuk Kang Baron sendiri ada bukan target ya, kayak semacam kayaknya bakalan udahan deh sampai kapan gitu, sampai tahun kapan gitu. Kalau untuk pribadi saya ya, kalau Tagana memang kalau di peraturan Menteri Sosial memang ada batasan usia ya. Dari mulai usia 45 ke atas itu namanya Tagana Legion, istilahnya veteran lah. Veteran Tagana. Cuman yang terjadi sampai saat ini juga, saya punya anggota Tagana namanya Mang Sarbun ya. Dulu memang dia juga kita merekrut Sarbun itu melalui organisasi apa ya dia teh, kalau nggak salah Citra Bayangkara. Dulu dia orang Dawan kan. Dia umurnya itu sekarang sudah 40 lebih, udah malah mau mendekati 50. Namun semangat dia di lapangan umurnya udah masih kayak 17 tahun gitu kan. Kalau untuk saya sendiri, mungkin kalau saya istilahnya Tagana ya sampai mati lah gitu kan, karena susah mau kita tahan mau seperti apa. Udah mas saya istilahnya benar-benar pengen nolong orang gitu kan, apalagi sekarang ada organisasi memang yang merangkul orang-orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Jadi emang artinya ya walaupun suatu saat nanti harus berbenturan dengan regulasi, usia dan lain sebagainya, kalaupun ya udah secara administrasi udah nggak mendukung kita untuk ada di Tagana ya, tapi tetap ya mungkin akan gimana caranya bisa tetap gabung di situ gitu kan.
Karena kan istilahnya kalau di Tagana kan ada kategori Tagana yang aktif dan tidak aktif gitu kan. Sampai saat ini juga sebenarnya kalau data dari awal itu jumlah anggota Tagana Kabupaten Karawang itu ada 60 personil. Nah cuman ya itu tadi di Tagana itu ada yang Tagana aktif dan tidak aktif. Nah yang 37 orang ini itu memang Tagana aktif. Yang tidak aktif mereka masih tetap anggota Tagana, cuman mereka anggota Tagana yang tidak aktif. Jadi mungkin kalau yang 37 orang tadi setiap hari mereka ada jadwal rutin ya, jadwal rutin piket, berkegiatan tiap hari. Kalau yang tidak aktif ini mungkin sewaktu-waktu ketika ada bencana, ketika memang momen yang memungkinkan ya ikut turun ke bencana itu ya. Kang Baron, terima kasih banyak udah main-main ke studio dan ngobrol-ngobrol sama saya. Mudah-mudahan ini juga menambah informasi ya untuk aksi mania, dan ya semua orang berhak untuk mengikuti panggilan jiwanya, khususnya untuk urusan kemanusiaan, dan berharapnya bukan hanya Tagana saja ya yang tanggap bencana, tapi semua elemen masyarakat, baik itu organisasi yang memang berkaitan dengan bencana ataupun yang tidak berkaitan ya, ketika ada bencana harus ada panggilan itu dan diikuti panggilannya. Kameran, terima kasih banyak. Nanti kita ngopi-ngopi lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Dan Aksi Mania, terima kasih banyak juga sudah menyimak obrolan kami hari ini. Dan oh ya, saya mau ngasih informasi, setup studio ini khususnya lukisan-lukisan ini disetting oleh Jack Haris Bonandar. Jadi buat Aksi Mania yang mungkin pengen di set kamarnya atau rumahnya, pengen dipercantik dengan lukisan-lukisan, bisa komentar di bawah ini biar kita kasih tahu informasinya. Terima kasih banyak. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Saya Muhammad Azmi undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.